Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat D5 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan dalam ayat harian hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Mari saya akan bacakan untuk kita semua. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, setiap orang pasti rindu dengan damai. Bagi berbagai orang atau bagi orang tertentu akan sulit menemukan damai, sehingga harus mengeluarkan dana yang besar untuk satu yang namanya dengan kedamaian. Baik secara pribadi kita rindu akan situasi yang damai, baik secara keluarga kita butuh juga dengan kedamaian, baik dengan masyarakat kelompok kita juga rindu dengan kedamaian, baik antar bangsa dan negara di dunia ini kita butuh dengan kedamaian. Dan saya yakin di dunia ini di mana-mana pasti ada kedamaian. Tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, apakah damai itu adalah damai yang kekal? Tentu kita akan melihat selama masih berada di dalam dunia ini, maka damai yang kekal tidak akan kita peroleh. Tetapi melalui firman Tuhan ini dari Yesaya pasal 11 ayat 7 dan ayat 8 ini, kita dibangkitkan kembali bahwa damai sejahtera yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah pengharapan, itulah kerinduan kita, bahwa kedamaian yang kekal hanya berada di dalam diri Yesus Kristus. Jika kita melihat ayat ini, akan menjadi mustahil bagi kita bisa membayangkan hewan-hewan yang tanda kutip pemangsa dan yang menjadi dimangsa itu bisa hidup berdamai. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan dilanjut dengan anaknya juga akan bisa bersama-sama atau sama-sama berbaring. Singa dan lembu akan sama-sama makan jerami. Kedamaian itu bukan hanya bisa duduk bersama, tetapi kedamaian itu bisa menikmati makanan yang sama. Jadi tidak ada lagi perbedaan makanan yang satu dengan makanan yang lain, omnivora atau karnivora, tetapi dalam Yesus kita akan menikmati dari sumber makanan yang sama, yaitu makanan di dalam damai Yesus Kristus. Maka kita akan melihat jikalau sudah ada damai, maka yang pasti ungkapan mangsa, permusuhan baik antara hewan di teks ini maupun antara kita manusia ataupun siapapun yang berada di dalam dunia ini, maka tidak akan ada lagi sebutan itu. Yang ada adalah kita hidup berdamai, kita hidup secara harmonis, kita akan menjadi dambaan. Sekalipun ada prediksi orang
akan terjadi inflasi, akan terjadinya perang dunia ketiga, ataupun akan terjadi kerusakan lingkungan yang membuat orang semakin takut, membuat orang semakin pesimisme dalam kehidupan ini, sehingga bertanya dalam dirinya, bagaimana ini akan terjadi? Atau bagaimana ini akhirnya? Tetapi sekalipun banyak prediksi, ataupun semakin banyak orang yang bersikap pesimisme dalam hidup ini, firman ini menguatkan kita kembali bahwa di dalam Tuhan, endingnya, akhirnya akan duduk bersama-sama. Tidak ada pengkotak-kotakan, tidak ada dikotomi, tidak ada antara A dan B, tetapi yang adalah kita bersaudara. Kita telah diperdamaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berdampingan dengan damai bukan hanya secara fisik, tetapi saya kembali katakan, berdampingan secara makanan yang sama. Sapi dan beruang akan sama-sama menikmati makanan dari satu rumput. Anak-anak akan berbaring bersama-sama. Singa dan lembu akan sama-sama makan jerami. Tidak ada lagi sang pemangsa, tidak ada lagi yang dimangsa, ataupun pemangsa berubah yang menjadi yang dimangsa, atau yang dimangsa berubah menjadi pemangsa. Itu tidak akan ada. Tetapi pemangsa akan berubah menjadi hidup damai, yang dimangsa juga akan berubah menjadi hidup yang penuh dengan kedamaian. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anak yang baru lahir, anak-anak yang kecil yang masih rentan dengan bahaya, tetapi dia mampu menggulurkan tangannya ke dalam liang sarang ular tedung maupun ke liang sarang ular beludak. Anak kecil mampu mengendalikan satu binatang liar, binatang yang paling ditakuti, binatang berbisa. Dia mampu mengulurkan tangannya. Kedamaian itu semua akan menghilangkan ketakutan. Apa yang kita hadapi, apa yang kita takutkan, firman ini, kedamaian yang dibawa oleh Tuhan, pengharapan akan kedatangan Mesias, itu menghilangkan ketakutan yang berada dalam hidup kita. Yang terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudara, masa depan indah, masa depan cerah, masa depan hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pengharapan Mesias akan membawa keadilan dan kedamaian bagi umat Israel pada waktu itu, dan akan membawa keadilan dan kedamaian bagi kita sekarang, semua manusia, dan bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh alam ciptaan. Manusia dan alam ciptaan yang lain akan hidup saling bergandengan, akan hidup dengan damai, akan hidup dengan harmonis. Kedamaian, keharmonisan itu adalah dambaan setiap orang. Mari hidup damai, mari tinggal di dalam Kristus, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya. Tuhan akan menjawab segala pertanyaan, segala pergumulan dari hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan salam sehat. Horas.